Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kemarin, Tuhan Yesus telah menyatakan jalan Anak Manusia atau jalannya, jalan yang akan ditempuh oleh Tuhan Yesus. Jalan yang akan ditempuh oleh Anak Manusia ialah ditolak, menderita, wafat, dan bangkit. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyatakan jalan bagi kita para murid-Nya, siapa saja yang mau mengikuti Dia, dinyatakan jalan yang harus kita lalui, kita tempuh dalam hidup di dunia ini. Dan tentu jalan para murid, jalan yang kita lalui tidak jauh berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Penderitaan Mesias tentu menjadi gambaran bagi kita para murid-Nya. Menderita itu bukan nasib, melainkan menjadi bagian dalam jati diri seorang murid Tuhan Yesus. Kalau para murid kita mengalami penderitaan itu bukan nasib, melainkan bagian dari jati diri kita para pengikutnya. Maka di sini para saudara kasih, kita para muridnya diajak untuk menjadi serupa dengan Dia sendiri dalam segalanya
lebih dalam pengorbanan, dalam kasih dan kesetiaannya. Maka dengan jelas ya, Tuhan Yesus menyatakan ya, jalan yang harus kita tempuh ya, yaitu dengan menderita, mengalami kematian bersama Tuhan Yesus ya, dengan jalan menyangkal diri, memikul salibnya, dan kehilangan nyawa. Katakan dengan jelas, bagi siapa saja yang mau mengikuti Dia harus menempuh ya, jalan ini, menyangkal diri. Kita para murid diajak ya, untuk percaya secara total kepada Allah tanpa perhitungan apapun, atau dengan istilah lain, kita para murid tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri. Menyangkal diri ialah senantiasa berkata tidak ya, pada diri sendiri, supaya bisa berkata iya kepada Allah. Memanggul salib, yaitu mengorbankan hidup demi Yesus sendiri dan demi Injilnya. Karena Tuhan Yesus telah ya, memberikan seluruh hidupnya dengan wafat di salib demi keselamatan kita, umat manusia, para muridnya. Saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan ini ya, kita selalu diingatkan ya, bagi kita para muridnya, sebagai murid-murid, apa yang harus kita tempuh ya, kita jalani dalam mengikuti Yesus. Syarat-syarat mengikuti Dia ya dinyatakan, dan kita diajak untuk senantiasa ya mempercayakan ya diri kita, hidup kita ya kepada Allah, percaya pada penyelenggaraannya, dan senantiasa ya mengikuti jalan yang telah ditempuh ya, oleh Tuhan Yesus. Melalui perayaan Ekaristi ini ya, kita senantiasa ya diberi kekuatan ya, diberi sabdanya, dan terlebih juga diberi tubuh dan darahnya, supaya kita ya bisa dalam hidup ini mengikuti Dia ya, dan bisa menjadi serupa ya dengan Tuhan Yesus ya dalam segalanya ya, dalam kasih, dalam pengorbanan, dalam pengampunan, dalam kesetiaan kepada Allah. Kiranya tubuh dan darahnya ya diberikan kepada kita, dan ini yang akan memampukan kita untuk hidup sebagai murid-muridnya.